wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Yang pertama adalah Ibu Ruth Diana Leskodat, SSI APTMM. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Beliau saat ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana atau biasa yang disingkat DP3AP2KB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga hadir Widyaswara Senior di BPSDM, Bapak Wilhelmus Dwi Soge SE, MT, Widyaswara Ahli Madya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Saya akan bertanya kepada Pak Willy sebagai Widyaswara Senior di BPSDM. Mengapa kita perlu pengembangan kompetensi bagi ASN untuk saat ini? Ya. Baik, terima kasih Ibu Nyai. Pengembangan kompetensi ASN merupakan sebuah kebijakan nasional yang di mana di dalamnya bertujuan untuk mempersiapkan seluruh aparatur sipil negara untuk mampu melaksanakan tugas-tugas di dalam pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, pengembangan kompetensi terintegrasi itu sendiri sebenarnya merupakan model pengembangan kompetensi yang tidak saja dilakukan oleh lembaga-lembaga pengembangan kompetensi seperti BPSDMD Provinsi NTT yang memiliki tugas utama dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi terintegrasi di sini bagaimana proses pengembangan kompetensi itu melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang ASN tadi 20 tahun 2023 terkait dengan pengembangan kompetensi mengatur bagaimana pengembangan kompetensi itu dilakukan secara terintegrasi. Apa sih yang melatar belakangi kenapa DP3AP2KB mau bekerja sama dengan BPSDM dalam pengembangan kompetensi terintegrasi itu sendiri? Ya, jadi Ibu Nyai, kita semua perlu mengetahui bahwa angka kekerasan terhadap anak juga perempuan di Nusa Tenggara Timur meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat kita mempunyai satu unit pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak adalah UPTD PPA Provinsi. Kita juga di 22 kabupaten kota diharapkan bisa terbentuk. Nah, khusus untuk UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 tercatat kekerasan 398. Kalau kita rata-rata per bulannya 33 kasus. Tahun sebelum 2023 per bulannya 26 kasus. Ternyata di 2025 baru sampai bulan April Mei rata-ratanya per bulan kasus kekerasan baik perempuan anak termasuk kekerasan seksual sebanyak 47 kasus. Tapi catatan pada bulan Mei kasus kekerasan yang dilaporkan di UPTD PPA Provinsi sebanyak 57 kasus. Nah, untuk itu kita memilih untuk melakukan pelatihan atau peningkatan kompetensi ASN. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan UNICEF pada bulan Februari 2025 menggunakan kerangka Service Maturity Assessment, jadi melalui wawancara, kuesioner, informasi kunci dari pemerintah, non lembaga pemerintah menunjukkan bahwa 10 kabupaten telah memiliki peraturan daerah untuk pembentukan UPTD PPA. Di mana saja Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai, Nagekeo, Saburai Jua, Sika, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah dan Timur Tengah Selatan. Nah, satu kabupaten Manggarai Barat masih pada tahapan penyusunan peraturan daerah. 8 kabupaten yaitu Ende, Flores Timur, Belu, Lembata, Manggarai Timur,
Rotendau, Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, bukan Selatan, dalam tahapan mempersiapkan naskah akademik pembentukan UPTD PPA. Nah, 2 kabupaten Alor dan Malaka dalam tahapan penyusunan naskah akademik pembentukan UPTD PPA. Kita harapkan ada 4 persyaratan ini terpenuhi supaya semua kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur ditambah provinsi terbentuk UPTD PPA. Yang ketiga, pada sisi ketersediaan pekerja sosial, ternyata Ngada dan Sumba Tengah tidak memiliki pekerja sosial, sehingga tugas-tugas pekerja sosial di 2 kabupaten ini dijalankan oleh pekerja sosial pada kabupaten terdekat. Yang keempat, alasannya aspek ketersediaan standar operasional prosedur. Nah, ini penting agar penanganan kasus khusus anak dan perempuan dalam hal ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ternyata 9 kabupaten telah memiliki SOP pelayanan. 2 kabupaten telah memiliki SOP cekatan, cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. 9 kabupaten masih menyusun SOP pelayanan dan 1 kabupaten tahapan penyusunan SOP cekatan. Nah, SOP ini diadopsi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak. Jadi nomenklatur untuk dinas pemberdayaan perempuan beberapa macam. Ada yang bergabung di sosial, ada yang DP3A sendiri, ada yang bergabung DP3A dan pengendalian penduduk. Sama seperti provinsi, DP3A digabung dengan pengendalian penduduk. Ada yang terpisah DP3A, pengendalian penduduk sendiri. Nah, ada yang masih terbentuk P2 TP2A, jadi belum terbentuk UPTD. Nah, kalau UPTD belum terbentuk, maka pelayanan laporan kekerasan perempuan dan anak tidak diselesaikan sama antara 1 kabupaten dan kabupaten yang lain. Nah, itu yang tidak boleh, sehingga unit yang melakukan ini harus dilatih. Dan yang terakhir, responden dalam hal ini korban yang melapor perempuan, korban yang melapor tentang kasus kekerasan anak atau keluarga menyampaikan bahwa perlu pelatihan bagi penyedia pelayanan perlindungan anak seperti SOP cekatan. Yang kedua, pelatihan asesmen anak. Yang ketiga, pelatihan komunikasi sensitif terhadap korban. Jadi memang ini keahlian di mana petugas harus mempunyai kemampuan, karena berkomunikasi dengan korban harus mempunyai teknik. Karena korban datang melapor saja kita bersyukur bahwa masyarakat percaya kepada kita pemerintah. Nah, masing-masing korban, baik perempuan khususnya anak, dia datang dengan kondisi stres, depresi, kadang-kadang harapan hidup sudah tidak ada lagi. Nah, bagaimana mengkomunikasikan itu harus standar. Nah, dibutuhkanlah pelatihan. Kemudian pelatihan pendampingan anak dan pelatihan pendampingan hukum, khususnya pelatihan bantuan pertama pemulihan psikologis. Jadi setelah dilaporkan, didampingi, ternyata masih ada efek di belakangnya, harus didampingi. Nah, itu butuh peningkatan kompetensi dari waktu ke waktu. Itulah kita memilih BPSMD menjadi partner untuk peningkatan kompetensi terintegrasi. Jadi semua kabupaten kota harus mempunyai standar yang sama, karena korban di kabupaten A, kabupaten B harus dilayani sama. Korban yang melapor ke UPTD provinsi harus melakukan hal yang sama. Baik, dari dasar hukum yang sudah kita ketahui tadi, apa nih bentuk dukungan dari BPSDM untuk mendukung pelaksanaan bagi tugasnya Ibu Kadis nih? Ya. Jadi pertama kita sudah melakukan nih pelatihan. Jadi bantuan BPSMD yang pertama bantuan teknis menyusun pedoman dan modul pelatihan perlindungan anak. Jadi hasil asesmen kita harus latih nih semua teman-teman di kabupaten kota seprovinsi NTT. Kemudian yang kedua,
bantuan tenaga wideiswara untuk pendampingan dan pelatihan sebagai master trainer perlindungan anak. Jadi MOT sudah dilakukan. Kita juga sudah melakukan bersama-sama dengan bantuan teman-teman BPSMD, bantuan tenaga wideiswara untuk pendampingan pelatihan TOT bagi lembaga penyedia layanan perlindungan anak. Dan yang keempat, bantuan tenaga wideiswara untuk pelatihan penyedia layanan perlindungan anak di 5 kabupaten kota seprovinsi NTT ini akan ditindaklanjuti 1-2 minggu kemudian. Nah, karena standar ini baik, maka kita berharap outputnya teman-teman dalam implementasi pelayanan terhadap anak, khususnya anak yang mengalami kekerasan, bisa dilaksanakan dengan baik. Dan harapannya Ibu Nyai, setelah melakukan ada evaluasi, setelah kita evaluasi, oh ternyata yang kemarin dilakukan 3 hari bisa menjadi 2,5 hari. Nanti kita evaluasi lagi, ternyata bisa diperpendek lagi dengan teknik-teknik yang dilatih oleh narasumber termasuk wideiswara. Baik, terima kasih. Jadi karena BPSDM memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pengembang kompetensi aparatur sipil negara, dan dalam konteks pengembangan kompetensi terintegrasi atau ASN, Corporate University, banyak hal yang bisa dilakukan kerjasamanya. Ada 2 kelompok pengembangan kompetensi yang bisa dilakukan, yaitu untuk pelatihan klasikal dan pelatihan non-klasikal. Nah, untuk pelatihan klasikal itu ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan struktur kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan-pelatihan teknis, fungsional, pelatihan sosial kultural, juga ada bimbingan teknis dan bentuk-bentuk sosialisasi. Sementara untuk kelompok pelatihan non-klasikal itu ada bentuk coaching dan mentoring atau pendampingan seperti tadi Ibu tadi sampaikan. Jadi beberapa waktu yang lalu kerjasama itu dalam bentuk coaching dan mentoring untuk mempersiapkan para trainer yang ada di DP3A P2KB Provinsi NTT memiliki kemampuan melatih ya untuk lembaga-lembaga penyedia layanan perlindungan anak, dan mereka disebut dengan master trainer. Jadi pusat boleh dikatakan ahli ya, keahlian untuk melatih upaya perlindungan anak ya, perempuan dan anak di Provinsi NTT terkait dengan kasus-kasus kekerasan. Itu di DP3P2KB Provinsi NTT sudah memiliki master-masternya, sehingga nanti ke depan seperti Ibu sampaikan tadi akan terus melakukan upaya-upaya pelatihan, pendampingan, sosialisasi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga harapannya bisa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, itulah bentuk-bentuk dari dukungan dari BPSDM untuk pengembangan kompetensi terintegrasi. Kalau kita lihat tadi langkah-langkah yang akan Ibu Kadis dan timnya Pak Billy lakukan, nah di sini ada pengelolaan manajemen kasus. Nah, apa itu? Seperti apa? Ya. Ibu Kadis saya. Ya, jadi untuk manajemen kasus, kita harus berpikir bahwa pembelajaran ini pembelajaran orang dewasa. Ya. Jadi di dalamnya ada materi di mana saya melihat yang pertama dilakukan adalah pesan berantai. Ternyata pesan berantai ini baru 5 orang saja tahapannya. Pesan yang pertama berbeda, yang terakhir berbeda. Nah, untuk itu meyakinkan kita bahwa manajemen kasus itu harus ada dalam pelatihan peningkatan kompetensi terintegrasi. Jadi kita mengetahui manajemen kasus ini pendekatan sistematis untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini yang menerima adalah korban kekerasan yang melapor di UPTD PPA provinsi khususnya dan kabupaten kota. Untuk memenuhi apa? Memenuhi kebutuhan yang beragam secara cepat, akurat, komprehensif, terintegrasi dengan menghubungkan berbagai layanan. Jadi kasus kekerasan ini tidak hanya satu layanan, tapi banyak layanan yang ada di dalamnya. Ini melibatkan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, juga evaluasi penanganan kasus dengan melibatkan berbagai sumber daya dan kolaborasi. Nah, saya mau menyampaikan di sini
beberapa aspek yang penting dalam manajemen kasus. Yang pertama, sistematis. Sistematis ini penting karena harus ada kerangka kerja yang terstruktur untuk menangani kasus perlindungan anak. Memastikan bahwa setiap anak mendapatkan bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurang lebih gambarannya, anak yang mengalami kekerasan biasanya diancam. Depresi, stres, malu. Nah, kerangka kerja kita yang sistematis dimaksudkan kalau anak datang pertama belum bisa cerita semua, boleh pulang dulu. Nanti ada kesempatan datang lagi, cerita lagi. Tapi dipastikan bahwa sistemnya harus tepat untuk anak. Yang kedua, dukungan kasus. Jadi anak dan keluarga ada yang perlu mendapatkan bantuan psikososial. Didampingi oleh psikolog klinis. Nah, psikolog klinis ini biasanya mendampingi anak, kemudian mempunyai hasil, kemudian UPTD PPA akan menentukan apakah perlu lagi ditambah dampingan ini. Kemudian kalau kekerasan, dalam hal ini kekerasan seksual ini tidak boleh dimediasi. Dia diproses secara pidana. Nah, kalau proses pidana harus ada orang yang ngerti hukum. Nah, kita sudah punya koordinasi dengan beberapa lembaga bantuan hukum. Kemudian ada kekerasan anak dalam rangka perlindungan ini. Ada anak yang mengalami kekerasan fisik seperti seorang ibu yang memotong tangan anak. Maka anak ini butuh bantuan kesehatan. Maka petugas UPTD akan mendampingi ke puskesmas. Kalau dirasa penting untuk dilanjutkan dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe B, kita ikuti jalur itu sampai anaknya sembuh dari kekerasan fisik. Kemudian kolaborasi ini dipastikan bahwa kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Jadi ada pihak sosial, lembaga perlindungan anak, masyarakat, pemerintah. Saya menghimbau sore hari ini bahwa kalau ada yang mendengar kekerasan anak, berikanlah perlindungan karena itu tanggung jawab kita semua. Dan yang berikutnya penanganan kasus yang multidimensional. Nah, ini yang sedikit agak menyulitkan karena kekerasan terhadap korban dalam hal ini anak atau perempuan ada yang double. Sudah ada kekerasan fisik, ada kekerasan pemaksaan, ada kekerasan perampasan hak anak, juga kekerasan termasuk di dalamnya kekerasan seksual. Nah, itu butuh penanganan yang lebih multidimensional. Dan yang terakhir ada pemberdayaan. Jadi manajemen dengan tujuan membantu anak dan keluarga mendapat kembali fungsi sosial. Karena biasanya dikucilkan, dianggap sepele di masyarakat. Ini harus didampingi untuk masyarakat bisa menerima anak dan keluarga, dan juga masalah-masalah yang dihadapi harus didampingi. Contoh, anak karena pelecehan seksual, pemberitaannya sangat luar biasa, menyebut nama itu yang tidak boleh, harusnya inisial, karena korban itu harus dilindungi. Maka pendampingan salah satunya, aduh kita tidak mau lagi sekolah di situ, bolehkah kita dibantu untuk dimutasi ke sekolah yang lain, yang lebih jauh atau terbebas dari orang-orang yang mengetahui kasus. Nah, itu juga pemberdayaan yang harus kita lakukan. Atau contoh kasus anak-anak yang diperkosa sehingga hamil dan melahirkan anak yang tidak direncanakan. Anak ini mau diapakan? Nah, kita tetap dampingi ibu hamil ini atau anak-anak yang hamil ini karena kekerasan, datang ke puskesmas, di situ dibantu tenaga kesehatan. Anak lahir, kita berharap sehat. Karena korban ini didampingi supaya tidak terganggu psikologinya. Nah, anak ini kalau keluarga mau ambil silahkan dimediasi. Tapi kalau keluarga merasa, oh saya tidak bisa, kita bisa mencari tempat yang paling aman untuk anak-anak seperti panti asuhan. Sehingga jangan sampai seperti kabar belakangan ini di daerah kita
khususnya Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dalam waktu dekat sudah ada pembuangan bayi. Yang satu selamat, yang satu tidak selamat. Tapi mundur lagi ke belakang, ada satu yang dibuang, bayi yang dibuang, tetapi selamat. Bisa dibantu di Rumah Sakit Nebonat. Nah, itu yang kita maksudkan pemberdayaan, di mana korban yang sudah mengalami beban ini harus dicari solusinya. Dan masyarakat harus bisa menerima. Itu yang kita lakukan. Dan ini membutuhkan peningkatan kompetensi terintegratif dengan bantuan Pak Willy Widiaswara yang selama ini dampingi. Kita akan melanjutkan kegiatan ini. Yang pertama perlindungan anak, besok pemenuhan hak anak. Nah, seperti itu. Yang ada di BPSDMD ini semuanya terakreditasi sebagai Master of Trainer dan juga Training Officer Course. Jadi itu sebuah standar lembaga pengembang kompetensi seperti itu. Saya kira itu, Ibu. Wah, cukup luar biasa Ibu Kadis ya. Ini strategi dan persiapan peluru yang sudah disiapkan oleh Pak Willy dan tim BPSDM itu sendiri sudah cukup luar biasa, karena BPSDM berkomitmen bahwa pelatihan bukan hanya sekedar pelatihan formalitas, kegiatan, tapi menjadi bagian untuk perubahan birokrasi ke arah yang lebih profesional. Terakhir untuk Ibu Kadis, apa saja nih bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang sudah dilakukan dengan BPSDM? Ya, jadi Ibu Nyai, sebelum sampai ke pertanyaan itu, saya memberikan informasi seperti ini. Kita sudah mendapatkan pelayanan yang pertama, metode pada saat MOT dan TOT, metode media pembelajaran dan komunikasi yang efektif dalam presentasi. Nah, sebenarnya ASN khususnya untuk perlindungan anak di DP3AP 2KP Provinsi Nusa Tenggara Timur atau di kabupaten kota ternyata cara komunikasinya belum oke. Contoh, ngomongnya E-nya banyak. Kan waktu diadvokasi kepada pimpinan atau pimpinan lebih tinggi, membosankan. Jadi ide terbaik, permohonan dana menjadi tidak bagus komunikasinya sehingga tidak terrealisasi. Yang kedua, kemarin pembelajaran orang dewasa. Jadi ada gamenya, siang-siang ada kelompoknya, perorangannya, sehingga ilmu yang diberikan kepada peserta menjadi lebih bagus. Kemudian rancang bangun pembelajaran dan rencana pembelajaran. Nah, ini diberikan kepada teman-teman khususnya kabupaten kota untuk mereka merencanakan pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing, karena dalam penanganan kasus, kalau boleh diceritakan, ada yang kok kekerasan seksual dimediasi ya. Nah, itu butuh pengetahuan hukum tertentu. Ada yang anak-anak yang harus melahirkan tanpa perencanaan karena dalam tanda kutip ada pemerkosaan, dipaksakan menikah, padahal anaknya waktu ditanyai psikolog klinik, ibu saya mau tetap melanjutkan sekolah. Berarti berbeda nih dengan harapan. Kemudian ada konsep dan kebijakan perlindungan. Setelah belajar harus ada kebijakan yang diambil. Dan sisi mekanisme penanganan kasus bahkan rujukan. Jadi kita provinsi karena ada UPTD PPA-nya, kabupaten kota kalau merasa penting butuh merujuk ke provinsi, atau kasus itu melibatkan pelaku di Kabupaten A, tinggalnya di Kabupaten B, kejahatannya di Kabupaten C. Nah, itu harus dirujuk ke UPTD PPA provinsi. Kemudian tindak lanjut akan dievaluasi. Nah, harapan besar dari kerjasama ini dalam hal pengembangan kompetensi terintegrasi atau corporate university ini, khusus bagi pelayanan perlindungan anak, kita ingin supaya ada latihan pelayanan perlindungan anak kabupaten kota seprovinsi NTT, dan pelatihannya melibatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, karena kita mempunyai nomenklatur yang berbeda. Tadi saya sudah sampaikan ada dinas yang bergabung di dinas sosial, dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada yang bergabung dengan pengendalian penduduk seperti di provinsi, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk dan KB. Ada yang dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersendiri,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersendiri. Nah, harapannya pelatihan ini melibatkan semua yang berbeda-beda nomenklatur. Supaya apa? Supaya pelatihannya terintegrasi, penanganannya makin baik, dan kita tidak berharap ada kekerasan terhadap anak-anak di Nusa Tenggara Timur, juga tidak ada kekerasan terhadap perempuan di Nusa Tenggara Timur, tetapi apabila ada, penanganannya makin baik dari waktu ke waktu karena petugas pelayanan publik perlindungan anak sudah terlatih dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Kadis untuk kepercayaannya. Ya, semoga dengan adanya kolaborasi ini maka bisa menekan bahkan menurunkan angka tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan. Seperti itu Ibu Kadis ya. Baik, Sobat Prima BPSDM dimanapun yang Bapak Ibu berada, demikianlah perbincangan kita sore ini dengan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak, dan bagaimana gambaran BPSDM untuk mendukung itu tidak lain adalah bagaimana untuk menekan agar angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu semakin turun dari waktu ke waktu. Kemudian pengembangan kompetensinya menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berdampak. Seperti itu. Berdampak itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih Ibu Kadis untuk waktunya sebagai narasumber kita sekali ini. Terima kasih untuk Bapak Willy. Semoga di pertemuan-pertemuan kita berikutnya akan semakin memicu transformasi nyata di pemerintahan dan lebih memperkaya, lebih meningkatkan kualitas pelayanan kita terhadap masyarakat. Bagi Sobat Prima BPSDM, mari kita terus belajar, berbagi, dan berinovasi. Karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jadikan setiap tantangan sebagai ruang belajar dan setiap keberhasilan sebagai semangat untuk tetap berbagi. Saya, Nyai Minten Ahyari, undur diri. Terima kasih untuk menyimak ngopi-ngopi sore kita kali ini. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share episode ini jika bermanfaat dirasakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Prima NTT. Ayo bangun NTT. Salam Prima. Salam berlian. Bersama melindungi anak. Terima kasih.